saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu hukum masyarakat dan pembangunan. Yaitu hukum hakikat pembangunan dalam masyarakat adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam praktik pembangunan adalah membangun yang dilakukan secara kooperatif, yang artinya mengejar pertumbuhan ekonomi harus memperhatikan pelaksanaan jumlah jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia warga negara yang terlindungi yang diatur oleh konstitusi negara yang bersangkutan, baik dari hak sipil maupun hak ekonomi ataupun sosial. Dengan demikian, pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah mampu menarik lahirnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Bahwa setiap hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban sistem dalam masyarakat, mengingat fungsi sifat hukum pada dasarnya konversif, yang artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan untuk masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini hasil-hasil harus dipelihara dan dilindungi. Dalam pembangunan dapat berperan untuk mengubah perilaku masyarakat berupa kesadaran dalam keputusan manusia dalam masyarakat terhadap nilai-nilai hukum. Terlaksananya bila secara sistem hukum berkualitas struktur hukum melalui pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fikil Dharma akan melanjutkan terkait materi yang pertama. Faktor-faktor di atas memberikan pengaruh terhadap peran hukum sebagai sarana kontrol masyarakat. Agar hukum dapat efektif sebagai sarana kontrol terhadap masyarakat, maka sistem hukum yang dimaksud perlu diperbaiki. Yang pertama yaitu struktur. Struktur diibaratkan sebagai mesin yang di dalamnya ada institusi pembuat dan penegakan hukum seperti DPR, eksekutif, legislatif, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Terkait dengan ini, maka perlu dilakukan seleksi yang objektif dan transparan terhadap aparatur penegakan hukum. Dalam kaitannya dengan pembenahan struktur hukum ini, langkah-langkah yang diterapkan adalah menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat pada sistem hukum dan kepastian hukum. Yang kedua, penyelenggaraan proses hukum secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabilitas. Yang ketiga, pembenahan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang hukum. Yang kedua, substansi hukum. Pembenahan substansi hukum merupakan upaya menata kembali materi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hierarki perundang-undangan dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan jurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional. Substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu yang berupa putusan dan ketetapan aturan baru yang disusun. Substansi juga mencakup aturan yang hidup dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang. Yang ketiga, kultur. Sedangkan kultur hukum menyangkut apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan yang mempengaruhi suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu peranan hukum dalam pembangunan nasional serta permasalahan pembangunan di Indonesia. Yang pertama yaitu peranan hukum dalam pembangunan nasional. Disebut dengan pembangunan yang komprehensif. Dia bukan hanya membahas atau memperhatikan, di mana bukan dari aspek ekonomi saja, tetapi dia juga memperhatikan hak-hak asasi manusia, di mana dalam kedua hal tersebut tidak dalam posisi yang berlawanan.
Dengan demikian, pembangunan ini akan mampu menarik partisipasi dari masyarakatnya, di mana hal ini menjadi bertambah penting karena bangsa kita berada dalam era globalisasi, artinya bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Yang kedua yaitu permasalahan pembangunan di Indonesia terkait dengan permasalahan hukum, di mana dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya itu pembangunan hukum ini mempunyai makna bahwa adanya perbuatan atau pembaharuan terhadap masyarakatnya agar dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat sekarang ini, yaitu tetapi pada kenyataan yang ada saja seperti materi-materi hukum yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, di mana hal ini tidak bisa dipungkiri, di mana terhubung dengan Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang terbilang sangat banyak, seperti yang kita ketahui pada saat sekarang ini. Tentunya hal ini bukan saja berkaitan dengan adat dan budaya, tetapi juga masih melekat erat kebudayaan tersebut kepada masyarakat pada saat sekarang ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang budaya hukum. Arah kebijakan sistem hukum nasional dengan meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kembali budaya hukum yang sepertinya semakin terdegradasi, apatisme, dan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat pada hukum dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan. Maraknya kasus main hakim sendiri, pembakaran para pelaku kriminal, pelaksanaan sweeping oleh sebagian anggota masyarakat, bahkan di depan aparat penegak hukum, merupakan gambaran nyata semakin menipisnya budaya hukum masyarakat. Sehingga konsep dan makna hukum sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan individu dan sosial hampir sudah kehilangan bentuknya, yang berdampak pada terjadinya ketidakpastian hukum melalui proses pembenaran perilaku salah dan menyimpang. Bahkan hukum sepertinya hanya merupakan instrumen pembenar bagi perilaku salah, seperti sweeping yang dilakukan oleh kelompok massa oknum yang membacking orang atau kelompok tertentu, dan lain sebagainya. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak kewajibannya dan hukum sangat berkaitan dengan tingkat pendidikan dan proses sosialisasi terhadap hukum itu sendiri. Di lain pihak, kualitas, profesionalisme, dan kesadaran aparat penegak hukum juga merupakan hal mutlak yang harus dibenahi, walaupun tingkat pendidikan sebagian masyarakat masih kurang memadai. Namun, dengan kemampuan dan profesionalisme dalam melakukan pendekatan penyuluhan hukum oleh praktisi dan aparatur ke dalam masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan kepada masyarakat dapat diterima secara baik dan dapat diterapkan apabila masyarakat menghadapi berbagai persoalan yang terkait dengan hak dan kewajibannya, serta bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan sesuai dengan jalur hukum yang benar dan tidak menyimpang. Sekian, terima kasih.